Haab, Wehaben, Weroah Hakodes, Elohe Ehad. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami, bahkan membimbing dan menuntun kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Karenanya kami senantiasa ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah, firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Roh-Mu mengurapi semuanya itu, sehingga menjadi milik kami, memberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi. Dengan demikian kami diberkati dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Baik saudara jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah-rumah, di mana saja berada, di daerah sekalipun, bahkan sampai ke luar negeri. Kita pagi hari ini akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 saja. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya, menemukan bagian bacaan kita ini. Kita akan membacanya, menyimaknya, merenungkannya, bahkan mendalaminya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, saya akan baca ayat pertama. Lalu jemaat yang ada di sini menyaut ayat yang kedua dengan suara yang keras. Dan kita ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Adonai Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingin membahas dari sudut
kronologis peristiwa godaan ular kepada Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam. Tetapi saya ingin menyoroti 3 hal. Ular, perempuan, dan pohon pengetahuan. Ini yang menjadi pokoknya. Mengapa ular dan mengapa perempuan diperalat oleh iblis? Saudara yang dikasihi, kalau kita lihat dari awal bacaan kita ini, kita akan melihat bersama-sama dan bisa merenungkannya dan melihat, yaitu pada ayat yang pertama, bagian A. Pertama bagian A. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Adonai Tuhan. Paling cerdik. Weha, nahas, dan ular. Haya adalah arum, cerdik. Saudara, kalau saya perhatikan ayat yang pertama ini ayat netral. Ular diciptakan Tuhan sangat istimewa. Dari segala binatang yang ada di darat. Kita perhatikan. Dia adalah arum, cerdik, bahkan waspada. Pengintai, waspada, bijaksana, kata arum. Bahkan berpengetahuan. Ini belum masuk pada wilayah negatif. Nanti kemudian akibatnya ada wilayah yang negatif. Berbicara tentang ular. Jadi semula diciptakan begitu sempurna, begitu baik, bahkan lebih unggul dari segala binatang yang ada di darat. Pertanyaannya, mengapa iblis memakai ular? Bukan kodok, bukan yang lain. Saudara, dengan kata lain, iblis memakai sesuatu yang paling istimewa. Yang hebat, yang dikagumi. Hati-hati dalam hal itu. Jadi itu iblis tahu persis. Karena dia tidak mau pakai yang bodoh. Ya, dia tidak mau pakai yang tidak berdaya. Dia pakai pengetahuan kita, hikmat kita, kehebatan kita, keistimewaan kita, keunggulan kita. Jadi kalau kita memperoleh itu semua, kita harus hati-hati. Itu menjadi sasaran paling utama dari iblis untuk menggunakannya. Karena dia cerdik, berpengetahuan, bijaksana, ya, bahkan bisa waspada, mengintai. Jadi cocok untuk mendatangi Hawa, untuk menggodanya, untuk mengganggunya. Iblis tahu persis yang paling cocok untuk jadi alat dia. Ini penting. Dan nanti akan kita eksplorasi. Kita bisa melihat bagaimana iblis berkarya dalam tipu muslihatnya, tipu dayanya yang ada. Karena itu pada ayat yang pertama sebetulnya ular itu positif. Bahkan mitos-mitos Yunani pun menganggap ular itu berpengetahuan. Ya, pengobatan. Ya, dan itu terjadi. Tetapi kemudian menjadi hal yang negatif pada ayat 1b. Ya, ketika ular itu mulai, berarti dia sudah menjadi sebuah alat. Saya baca dalam New Living Translation, one day, jadi ada babak baru. Satu hari,
Ada satu perubahan. Disinilah sehingga membuat ular itu ketika dia mulai mau diperalat, digunakan kecerdikannya, kepandaiannya, pengetahuannya, keistimewaannya, mau jadi alat. Sehingga ular, kata Arum, berubah menjadi licik, lihai. Bahkan dalam New Living Translation itu disebut, servant itu adalah pengkhianat licin. Pengkhianat licin. Kemudian berkembang. Jadi perkembangan menjadi sebuah negatif adalah akibat. Bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik? Perhatikan, ayat itu tidak bisa dipungkiri. Setelah dia menciptakan, maka dia melihat semuanya itu baik adanya. Begitu kan ayat. Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan untuk menggoda manusia, menjatuhkan manusia. Tidak. Tetapi ada sesuatu yang berarti pilihan. Pilihan bebas. Untuk dipakai oleh iblis atau dipakai oleh Tuhan. Tidak ada daerah netral. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, ya pasti menjadi sasaran dipakai oleh iblis. Ya. Tidak ada gabungan. Ya dipakai Tuhan, ya dipakai iblis. Tidak. Karenanya kalau saya melihat di sini, kita merenungkan, kita eksplorasi. Manusia-manusia yang memiliki keistimewaan. Hal-hal yang terbaik dalam dirinya. Justru seringkali menjadi alat iblis. Kalau kita istimewa, keunggulan, unggul, ya, hebat, itu tanpa disadari. Rasa unggul dan hebat itu sendiri sudah masuk pada perangkap iblis. Karenanya saya ingin melihat, mengapa baik ular maupun perempuan. Perempuan ini jangan dilihat jenisnya. Tapi dilihat dari simbolis, nanti dibahas. Dia adalah ibu dari segala makhluk yang hidup. Berarti manusia itu sendiri. Karena manusia kita sering fokus pada hasil. Hasilnya baik, sukses, kaya, menang, ya. Tapi tidak memperhatikan nilai-nilai proses. Sekali lagi, hasil yang menjadi fokus tidak lagi membahas proses. Padahal proses itu sangat menentukan untuk menjadi nilai moral bagi hasil. Proses itu. Makanya kalau kita menjalani semua saat-saat pergumulan kita, banyak hal, kita tahu ini proses. Sebab proses yang baik ketika menerima hasil akan melahirkan rasa syukur, terima kasih, sujud syukur dengan Tuhan. Tapi kalau proses yang tidak baik, ketika dia menikmati hasilnya, maka yang terjadi adalah pemberontakan kepada Tuhan. Tidak ada rasa syukur kepada Tuhan. Kita menginginkan hasilnya, kekayaan, sukses, berhasil, kejayaan, kemenangan. Hasil yang kita. Tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita tidak memperhatikan nilai moral dari sebuah proses.
Contohnya, kita lihat saja. Para koruptor, para diktator, semuanya. Koruptor itu. Dia tidak mau melihat prosesnya itu punya nilai moral. Dia hanya terpaku dengan sebuah hasil. Akhir-akhir ini begitu sibuknya kita dihebohkan kembali. Ya, tingkat-tingkat menteri tidak kapok-kapoknya ya. Dari urusan daging sapi sampai urusan orang sakit. Di tengah-tengah orang teraniaya dan sakit, dia masih punya kesempatan untuk korupsi. Karena dia lihat hasilnya. Dia tidak lihat nilai moral sebuah proses. Jadi kalau Tuhan melatih kita, mengizinkan kita melewati sebuah proses, bersyukurlah. Karena Tuhan ingin menanamkan nilai-nilai moral, taat, percaya, berdoa kepada Tuhan. Di situ letaknya. Itu yang dimaksudkannya. Salah satu contoh kejahatan di dunia ini, ISIS. Ya, sebetulnya kalau dipikir cita-citanya itu baik dari sudutnya dia. Ingin menegakkan syariat agamanya, hukum-hukum agamanya supaya berlaku di tengah masyarakat. Tapi dia tidak melewati sebuah proses. Dia harus mendidik umatnya, mengajar umatnya, menyadarkan umatnya, mengajak umatnya dengan kesadaran. Sehingga setelah semuanya dengan sendirinya syariat agamanya bisa segera dilaksanakan. Tapi dia tidak. Dia ingin memaksakan keinginannya itu. Maka prosesnya menghalalkan segala cara. Membunuh, teror. Dan juga yang baru-baru ini, saudara perhatikan. Temanya baik, akhlak. Tapi prosesnya, tolong ini juga jadi moral kita. Moral proses itu penting kita perhatikan. Jadi jangan mengeluh dulu kalau proses itu kita jalani dalam berusaha, dalam meniti karir, ya, dalam banyak hal yang kita ingin capai. Supaya kita lihat. Dari situ letaknya. Karenanya kita lihat di tengah dunia ini. Ketika orang ingin, saya anggap perusak alam, itu tidak memperhatikan proses yang baik. Tapi keuntungan yang ingin dicapai sehingga alam ini menjadi rusak dengan pembangunan sekalipun. Karena orang tertuju pada hasil. Jadi ini penting sekali disadari. Jadi ayat ini berbicara secara simbolis ataupun kronologis. Kita tidak mau mengulang-ulang lagi pembahasan seperti itu, tapi kita ingin melihat latar belakangnya. Simak dengan baik dari ayat 1 ini. Babak pertama begitu baik, babak kedua ketika dia mulai berkata, ya tidak jelas bahasa Indonesia, one day, ada satu hari, di situ dikatakan. Ular itu berkata begini pada ayat 1b. Kita lihat, perhatikan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara bisa segera ditangkap. Tentulah
tentulah Tuhan berfirman. Saya ingin tanya, yang dipakai oleh ular itu apa? Firman. Hati-hati dengan orang yang menguasai firman Tuhan. Hati-hati. Dan kita lihat sekarang ini, di dunia, di negara kita, semua menggunakan firman Tuhan. Wahyu Tuhan, kitab suci. Tapi iblis memutarbalikan fakta, kebenaran firman Tuhan. Memutarbalikan berarti memfitnah Tuhan itu sendiri. Hati-hati dengan firman Tuhan. Nanti kita akan melihat. Jadi dari situ kita ingin merenungkan. Bukankah paling sulit menegur orang yang sudah tahu firman Tuhan? Orang yang jarang baca Alkitab itu kalau ditegur, dia memang agak tidak suka, marah, tapi tidak berdalih. Tidak membenarkan diri. Malahan mundur dari kumpulan-kumpulan gereja, kumpulan orang beriman. Tapi orang yang tahu firman Tuhan, oh dia bisa berdalih. Dia mencari ayat untuk membenarkan dirinya. Tentulah Tuhan berfirman. Semua pohon dalam taman ini, dia balikkan. Bukankah Tuhan berbicara, kalau saudara perhatikan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon boleh kau makan kecuali satu. Tapi ini tidak, semua pohon tidak boleh dimakan. Pakai tema yang sama. Disinilah letaknya, bukan sekedar pengetahuan mengetahui firman Tuhan. Tapi memerlukan hati yang tunduk dan taat. Tulus dengan kehendak Tuhan. Tulus dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya membaca huruf-huruf secara harfiah. Tetapi menangkap maksud dan kehendaknya. Itulah yang terjadi. Mungkin secara harfiah dia salah. Tidak terlalu lancar. Tapi hati. Dan Tuhan mengerti. Anak kecil. Ketika belajar berbicara. Bukankah ucapannya salah? Tapi orang tuanya merespon. Mengerti. Karena dia memiliki hubungan arti antara anak dengan orang tua. Coba kalau tidak memiliki hati. Kalau ada salah yang ngomong pasti dia akan dipermalukan, dipersalahkan, diejek, ditertawakan. Kan begitu. Tapi tidak demikian. Mikol dari semuanya dikatakan gitu. Ya, pada ayat kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 16a, kalau saudara bisa lihat Kejadian 2 ayat 16a, di situ kita bisa melihatnya. Ya, Mikol dari semua Etz Hagan, pohon dalam taman ini, Ahol Tohes, bebas engkau makan. Bebas engkau makan. Dibalikkan oleh dia. Untuk memutarbalikkan itu dia meyakinkan. Seolah-olah bukan hanya Hawa dan Adam mendengar firman Tuhan, iblis juga mendengar firman Tuhan. Jangan saudara pikir orang yang jago dengan firman Tuhan tidak mungkin dipakai iblis, oh bisa saja. Besar kemungkinan itu lebih mendekati kalau kita mengeksplorasi peristiwa ini. Tentulah Tuhan berfirman. Kata tentulah memakai kata af. Af ki amar Elohim.
Secara harfiah, artinya ya, benar, pasti. Oh, bisa memastikan. Tuhan berfirman. Nah, dari sinilah kemudian babak perubahan itu terjadi. Dari yang tadinya kata arum ular itu cerdik menjadi negatif. Sehingga istilah kita dan bahkan Yesus memakai istilah yang sama. Dasar engkau keturunan ular beludak. Kita kalau menggelar orang yang licik, oh dia ular, hati-hati. Ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang negatif, yang positif maksud saya, yang negatif menguasainya. Karena itu sekali lagi semua sebetulnya baik. Letaknya ada pada pilihan. Ada pada pilihan. Karena itu pilihan-pilihan inilah yang perlu kita berhati-hati. Ada nilainya. Jadi kita melihat di sini. Itu ular. Yang tadinya cerdik berarti positif. Menjadi licik berarti negatif. Dari kata yang sama, arum. Katanya tidak berubah. Tetapi sifatnya menjadi berubah. Yang kedua saya ingin membahas tentang perempuan. Perempuan itu diciptakan adalah makhluk sempurna. Bahkan Adam tidak kurang sempurna. Tidak baik manusia itu kalau seorang diri saja. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Ya. Ezer Negeb yang seimbang. Yang sungguh-sungguh menjadi pembanding. Bahkan pada Kejadian 3 ayat 20. Sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Bayangkan saja, dari semua yang hidup berarti bukan hanya manusia saja. Maka negeri kita sebut ibu pertiwi. Dia ibu, sumber segala kehidupan. Kalau tadinya dia sumber segala kehidupan, kemudian sumber malapetaka. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tadinya dia harus menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Tetapi justru dia yang mengajak Adam untuk memakan buah itu. Kenapa demikian? Karena ketika perempuan itu merespon perkataan ular, di dalamnya iblis. Jadi ular sudah berikut iblis. Ketika dia meresponnya, berarti pertama, perempuan ini tanpa disadari dia lebih suka mendengar firman dari iblis. Bukan dari Tuhan. Ya. Jadi hati-hati. Yang kedua, kalau saya perhatikan di sini, ketika perempuan itu sudah mendengar, semua pohon ini tidak boleh kau makan, padahal perempuan itu tahu, semua boleh dimakan kecuali satu. Tetapi dia merespon fitnah ular itu. Fitnah iblis itu. Ketika dia merespon, di situ letaknya. Dia sudah masuk perangkap iblis itu sendiri. Dia tidak punya kuasa lagi. Karena itu
dengan iblis tidak boleh coba-coba. Saya mau coba, apakah saya mampu, apa saya kuat, tidak usah. Sama saja. Kalau saudara sudah tahu itu racun, coba setetes apa rasanya. Ya. Kalau sudah tahu racun, kenapa coba walaupun setetes? Dia akan merusak, menghamirkan keseluruhannya. Buktinya perempuan ini merespon fitnah, dia turut memfitnah. Apa ayatnya? Perhatikan saudara. Ayat Kejadian 3 ayat 3. Jangan kamu makan atau raba buahnya. Padahal yang dilarang jangan makan. Tapi ini overdosis. Overdosis. Berlebihan terhadap perintah firman Tuhan. Hati-hati. Menekankan, menambah-nambah perintah itu menjadi sebuah yang lebih berat. Hati-hati. Agama itu diciptakan adalah untuk menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Bukan memperbudak manusia, bukan. Banyak yang overdosis dalam agama itu. Karena ingin perfect, ingin sempurna, betul. Tapi sempurna itu Tuhan. Sudah tahu dari awalnya yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Kita hanya bersedia disempurnakan. Dan kesempurnaan kita tidak pernah sempurna. Kan dia menambah penekanan. Makan tidak boleh, dekat tidak boleh. Raba apalagi. Sudah. Wah, ini kesalehan yang berlebihan. Hati-hati terhadap kesalehan yang berlebihan. Bukan tidak boleh. Hidup saleh itu sesuai dengan anugerah. Sesuai dengan belas kasihan. Sesuai dengan kasih sayang Tuhan. Amin. Bukan kesalehan itu untuk menunjukkan pengetatan, ketaatan engkau dalam arti engkau tambah sendiri. Seringkali kan kita menonton di biara-biara menambah. Ya, rasa salah sedikit, itu yang di biara itu memukulin badannya sendiri. Ya, menyiksa sendiri. Ya, penderitaan yang dibuat. Jadi di situ letaknya. Sekali lagi saya sebut overdosis. Ya, kalau Tuhan kasih kemurahan, kelonggaran, belas kasihan, sambutlah dia dengan amin. Amin. Nah ya. Enggak perlu ditegakkan lagi sebuah hukum-hukum Taurat yang baru. Tuhan sudah bebaskan kita dari hukum Taurat, tapi kita tegakkan Taurat-Taurat baru. Bisa membedakan maksudnya. Supaya jemaat sadar. Supaya kita ikut Tuhan itu tidak karena ditakut-takuti. Tapi karena rasa syukur melihat kasih Tuhan begitu besar. Sehingga aku ingin mencintainya, mengasihinya, mentaatinya, mengikutinya. Kan begitu. Kenapa istri-istri itu bertahan dengan suaminya? Karena cinta itu tadi kan. Mengasihinya tadi. Sehingga mengalahkan semuanya. Dan itu yang terjadi. Jadi bukan lagi sebuah kontrak. Bukan. Bukan. Dari situ letaknya. Jadi untuk memperoleh sorga itu bukan karena memenuhi kontrak.
tapi membuka hati, menerima belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan, merespon itu semua. Itu sebabnya. Jangan kau makan. Ya. Tapi ditambahin kata lotohelu, jangan kamu makan. Ya. Tetapi ditambahin dikatakan di sini, ya, welo tigeubo, jangan kamu sentuh. Wah, perfect kan kelihatannya, sempurna tapi overdosis. Jadi sekali lagi, kesalehan yang berlebihan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu menuntut kita begitu keras. Ini adalah pemutarbalikan dari kasih Tuhan. Jangan lupa temanya, karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Penekanan berlebihan pada perintah Tuhan bisa menghilangkan makna kasih sayang Tuhan. Jadi kita melihat di situ. Itu tentang perempuan tadi. Jadi kita harus menyikapinya yang pertama, supaya kita tidak merespon semua firman yang diberitakan oleh iblis. Yang ketiga adalah tentang pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sepintas kalau kita baca, kalau makan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, kan baik kan? Loh, coba kita pikir. Sehingga aku menjadi tahu tentang mana yang baik, mana yang jahat. Bukan. Engkau ingin menentukan ukuran baik dan jahat bukan lagi menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kehendak manusia. Tuhan itu tentukan, manusia diciptakan dengan kebebasan. Tapi yang menentukan norma ukuran bahwa baik dan jahat tetap Tuhan. Tapi manusia ingin menentukan, bahkan manusia mungkin tidak perlu baik dan jahat. Supaya kami bisa menentukan sendiri. Lihat LBGT ya, yang disahkan ini dan itu kan menunjukkan kebebasan manusia yang tidak lagi ingin ditentukan baik dan jahat menurut Tuhan. Tapi menurut manusia, ukuran manusia. Ini sudah zamannya. Zaman itu berubah, tidak bisa jadi ukuran. Tidak bisa jadi standar. Dari mana kita tahu baik, dari mana kita tahu jahat? Kalau selera manusia. Ini yang dimaksudkan. Sehingga perasaan dikatakan di sini adalah akibat terbesar adalah ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan manusia ini saya ingin tegaskan, manusia bukan berontak terhadap tentang Tuhan. Tidak. Adam dan Hawa tidak berontak tentang Tuhan. Dia berontak terhadap kehendak Tuhan. Sekali lagi, kehendak Tuhan. Karena itu perjanjian baru lebih banyak mengajarkan umat dan kita semua supaya bisa menerima apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan.
Jadi mereka tidak menentang tentang Tuhan. Dia percaya. Percaya Tuhan tidak jadi ukuran. Iblis juga percaya. Bahkan iblis tahu firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan. Enggak jadi ukuran. Karena itulah dikatakan di sini. Akibatnya, ketika dia menentukan itu sendiri, karena ketidaktaatannya. Ada dua hal. Lain kesempatan saya ingin eksplorasi lebih lagi. Rasa takut dan malu. Pada ayat yang ke-7. Nanti saja. Takut dan malu. Takut kepada siapa? Jangan salah baca. Takut dengan dirinya sendiri. Dia bukan takut dengan Tuhan, jangan salah. Kalau dia takut dengan Tuhan dari sejak awal dia tidak makan buah itu. Dia takut dengan dirinya sendiri. Dan takut dengan diri sendiri inilah yang membuat kita berkompromi. Kita takut dikucilkan, kita takut tidak diterima, kita takut dimusuhi. Jadi manusia lebih takut manusia daripada takut kepada Tuhan. Rasa malu, takut dipermalukan, takut mendapat malu. Itu semua. Saya kembali lagi pada bacaan ini. Jadi ketika sudah terbuka semua itu nanti, yang dimaksudkan terbuka di sini bukan mata jasmani. Karena mata jasmaninya sudah terbuka sebelumnya. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Dari bacaan kita, Kejadian 3 ayat yang ke-6. Apa dimulai? Coba, sebelum dia makan buah. Apa? Perempuan itu melihat. Sudah terbuka matanya, sudah bisa melihat. Ya, jadi kata terbuka matanya ketika dia sudah makan itu adalah mata rohani kita. Mata yang tadinya hanya tertuju kepada Tuhan. Bangga dengan Tuhan. Menjadi mata yang kita melihat diri kita aib, hina. Perempuan itu melihat sedap kelihatannya. Sedap. Karena itu ada dua pertarungan yang saya lihat di sini. Perasaan ingin dengan perasaan seharusnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Perasaan ingin. Ya. Dengan perasaan seharusnya. Terkadang kala perasaan ingin mengalahkan perasaan seharusnya. Sehingga kita mengikutinya. Dan kita terjebak, kita menyesal. Lalu kita berpikir apa? Seharusnya. Seharusnya. Tapi seharusnya sudah terlambat kan? Karena seharusnya kalah dengan perasaan ingin. Perasaan seharusnya itu. Saudara, apa yang kita inginkan? Tidak semua bisa apa yang kita lakukan. Ya. Bahkan kadang-kadang bertolak belakang. Tapi bagaimana dikatakan di sini supaya perasaan seharusnya itu menang atas perasaan seharusnya.
Saya tanya, perasaan ingin itu muncul dari kehendak kita atau bukan? Dari kehendak kita. Karena itu Tuhan menekankan terus-menerus ikuti kehendaknya. Supaya engkau menang atas rasa perasaan keinginanmu. Terlalu luas berbicara tentang kehendak Tuhan, semuanya. Jadi pagi ini ada 3 pokok hal. Ular, perempuan, dan pohon pengetahuan. Dan inilah pergumulan manusia. Tapi kita bersyukur ada yang datang dari sorga. Melawat kita. Dan kalau kita tidak menerima lawatan itu, tidak ada manusia yang dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kita bersyukur bulan Desember ini adalah bulan yang paling bahagia. Saya tidak ingin mendebat apakah Desember atau April atau Maret. Saya tidak mau mendebat itu. Sudah menjadi sebuah tradisi kita Desember. Kita tidak terbelenggu dengan tradisinya. Kita terpukau dengan maknanya. Bahwa telah lahir juru selamat di dunia ini. Itu yang kita pentingkan. Karena itu buat apa terlibat berdebat untuk menentukan ini dan itu. Hati-hati overdosis. Ya. Kita tidak melihat makna, kita hanya melihat sebuah kulit-kulit saja. Dari situ letaknya. Padahal Tuhan mengikuti, dia ingin kehendaknya. Kehendak itulah yang memberkati kita, membuat kita. Dan atas kehendak Tuhan juga kita diselamatkan. Atas kehendak Tuhan juga. Atas kehendaknya memberikan tubuhnya dan menyerahkan darahnya. Atas kehendaknya. Tidak ada tuntutan kehendak yang lain. Amin. Mari kita berdoa.